Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa hadir kembali membuat konten, walaupun masih sebatas memperdengarkan suara saja. Banyak yang bertanya, kenapa tidak seperti dulu lagi? Kenapa hanya suara saja? Apakah Kang Reja baik-baik saja? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, saya baik-baik saja teman-teman. Saya bukan tidak seperti dulu lagi, tampil fisik, duduk di kursi, tapi belum. Nanti Januari saya kembali, insya Allah. Teman-teman, apa yang akan saya sampaikan ini adalah pengalaman saya pribadi sewaktu terjadi gerhana matahari cincin kemarin, 26 Desember 2019. Apa yang akan saya sampaikan ini sudah diberitahukan, silahkan disampaikan. Walau apa yang saya sampaikan ini tidak akan dipercayai, tapi tidak apa, tugas saya hanya menyampaikan. Selanjutnya kembali pada kalian teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum saya sampaikan apa yang mau saya sampaikan, silahkan ditonton dan disimak terlebih dahulu ini. Untuk yang berkenan menonton video saya ini, saya ingatkan, 1. Video ini relatif berdurasi panjang. Karenanya siapkan kuota Anda ya. Pastikan kuota Anda ini terisi banyak. Untuk pengguna WiFi tidak berlaku tentunya ya. 2. Video ini berisikan hal-hal yang mungkin tidak masuk logika Anda, tidak sepaham dengan Anda, atau tidak bisa Anda terima dari sisi manapun menurut ilmu, pengalaman, dan wawasan Anda. 3. Tontonlah keseluruhan video dari awal sampai akhir dan simak dengan baik dan benar isi video. 4. Jangan menelan mentah-mentah isi video. Kaji dan olah kembali dengan pikiran dewasa dan hati tenang. 5. Jangan menonton isi video ini dengan dorongan hawa nafsu amarah dan emosi negatif. 6. Ambil baiknya jika ada, buang buruknya. 7. Pastikan berdoa sesuai agama dan kepercayaan Anda sebelum menyaksikan. 8. Hati-hati berkomentar, karena komentar Anda menunjukkan siapa dan seperti apa diri Anda. Masih mau menyaksikan? Jika Anda mengurungkan niat, ini adalah saat yang paling tepat. Silahkan tutup video ini lalu beralih ke video yang lain. Tapi jika Anda masih berminat dan semakin tertarik, selamat menyaksikan. Teman-teman, apapun yang saya sampaikan, ini tidak ada maksud dan tujuan lain selain hanya menyampaikan, dan ini tidak mutlak kebenarannya. Allahu a'lam bishawab. Dua hari sebelum terjadi gerhana matahari cincin, saya merasakan sedikit sakit dan pusing di kepala. Tapi itu semua tidak apa-apa. Hal seperti ini sudah biasa saya alami. Ketika tanda mendapatkan sesuatu secara spiritual, ini yang terjadi, sakit dan pusing kepala. Saat terjadi gerhana, saya masih di Bandung, di kediaman orang tua saya. Gerhana terjadi selepas zuhur di tempat kami.
saya tidak sholat gerhana berjamaah bersama warga, karena dari jam 10.30 pagi saya ada yang mengintrusikan untuk mandi, setelahnya masuk kamar, sholat sunnah, zikir, dan mengaji. Jangan keluar kamar sampai gerhana matahari selesai, atau setidaknya arahan membaca beberapa surat-surat Al-Quran selesai. Sebelum melaksanakan apa yang diarahkan, saya bertanya tentang tanda apa gerhana matahari cincin ini. Dan jawabannya alhamdulillah saya dapatkan, insya Allah. Ini yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Tapi sekali lagi, Allahu a'lam. Teman-teman, saat di pertengahan berzikir, saya melihat sepasang mata menatap saya. Sebelah matanya seperti buah anggur yang termakan setengah. Biji anggurnya terlihat. Sebelah matanya serupa biji anggur. Di saat saya mengenal sosok ini apa, bersamaan dengan itu pun sosok itu berkata, "Ya, akulah Al-Masih Ad-Dajjal. Kita berjumpa lagi. Ketahuilah, gerhana ini adalah tanda aku dibebaskan. Ini sosokku." Ketika dia bilang ini sosokku, ada sesosok pria tampan, berjas rapi. Dia berdiri elegan, kulitnya putih kemerahan dan berambut ikal. Inilah sosokku saat aku muncul dan banyak orang terpedaya olehku, yang kebanyakan di antaranya kaum wanita. Kau mau menyampaikan ini pada manusia? Silahkan. Tapi akan percuma, karena mereka tidak akan mempercayaimu. Mereka akan berbalik mencacimu dan menuduhmu pengikutku. Kau akan mendapatkan akibatnya itu. Selesai dia mengatakan itu, saya melihat raut wajahnya tersenyum. Dan saya pun menjawab apa perkataannya. Ketahuilah, aku tidak takut padamu, hai Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahyaya wa min fitnatil masyihid dajjal. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Aku tetap akan menyampaikan ini apapun yang terjadi. Perkara manusia percaya atau tidak tentang apa yang aku sampaikan, itu terserah mereka. Terserah mereka. Aku tidak apa-apa. Sekarang aku sudah bebas. Dajjal berkata seperti itu sambil menunjukkan belenggu di tangannya yang telah lepas. Setelah itu terjadi, ada suara lain yang memberitahukan. Saat Al-Masih Ad-Dajjal menjadi sosok pria tampan yang kamu lihat tadi, manusia tidak akan mengenalinya. Dia Al-Masih Ad-Dajjal, terkecuali hanya sedikit. Tapi ini aku beritahu padamu, dia Al-Masih Ad-Dajjal yang kakinya pincang. Kaki kirinya seperti diseret saat dia berjalan. Dan kembalilah wujud Al-Masih Ad-Dajjal pada wujud aslinya, meleleh saat bertemu Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya tidak perlu memperdulikan pendapat manusia kepadamu. Teruslah melakukan apa yang harus kau lakukan. Kami
bersamamu. Lalu saya bertanya mengenai Indonesia. Al-Masih Ad-Dajjal menjawab, aku tidak perlu turun tangan untuk Indonesia. Mereka akan saling menghancurkan dan berperang sendiri dengan sesama saudaranya. Inilah yang saya dapatkan dari peristiwa gerhana matahari cincin kemarin, teman-teman. Allahu a'lam bishawab. Semua kembali kepada kalian. Benar atau tidaknya pengalaman saya? Terjadi atau tidaknya semua yang diprediksikan alim ulama, ustadz, maupun kaum kasaf terbuka lainnya tentang tahun 2020 hingga 2025? Yang terpenting adalah kita menjadi manusia yang menjalani hidup sesuai tugas kita masing-masing. Secara lillahi ta'ala. Dengan terus memperbaiki hablu minallah, hablu minannas, dan hablu minal alamin. Mohon maaf atas segalanya tentang perkataan Al-Masih Ad-Dajjal mengenai Indonesia. Itu semua kembali kepada kita. Apakah kita akan mau merawat kebinekaan, menghilangkan perbedaan dan benih-benih permusuhan juga perpecahan? Saling memaafkan dosa-dosa lama, mempelajari pencahayaan dalam kegelapan, membangkitkan kesadaran kolektif untuk membangun bangsa Indonesia bersama. Mulai dari pemerintah pusat tertinggi, kabinet, DPR, MPR, dan semua struktur pemerintahan sampai ke tingkat RW dan RT. Juga kita rakyat semua harus sama-sama, bersama, berjibaku membangun bangsa negara yang gemah ripah, loh jinawi, aman damai sentosa, kertara harja. Jangan biarkan rencana Al-Masih Ad-Dajjal dengan sistemnya berhasil di bumi pertiwi ini. Mari meruat jagat, meruqyah Nusantara dengan memenuhi diri kita, baik pikir, lisan, dan perbuatan kita dengan iman kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa bertemu kembali di konten selanjutnya. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut. Salam damai seluruh alam.